Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Amelia Agustin, kelas PAI reguler E. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pengetahuan dalam filsafat Islam. Di sini saya bagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sumber pengetahuan. Yang kedua yaitu tentang pengetahuan filsafat Islam. Nah, saya akan membahas yang pertama yaitu sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan sendiri adalah asal mula yang mendapatkan pengetahuan yang sifatnya benar dan pasti, yang didapatkan manusia melalui rasa ingin tahu. Jadi, kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan dari sumber-sumber pengetahuan. Contohnya, kita ingin paham mengenai tuntunan di agama kita. Maka untuk mendapatkan pengetahuan agama tersebut, kita harus mempelajari ilmu dari Allah yang berupa wahyu. Nah, wahyu inilah yang disebut dengan sumber pengetahuan. Nah, di sini sumber pengetahuan dibedakan menjadi 4 sumber. Yang pertama itu ada empirisme, yang kedua ada rasionalisme, yang ketiga intuisi, dan yang terakhir yaitu ada wahyu. Secara bahasa, empirisme berasal dari kata empirikos dalam bahasa Yunani yang berarti pengalaman. Nah, pengalaman yang dimaksud dalam empirisme adalah pengalaman yang berasal dari indera manusia. Yang kedua ada rasionalisme. Rasionalisme adalah sebuah teori yang menganggap bahwa kebenaran dapat diperoleh melalui pertimbangan akal. Jadi, teori rasionalisme berpendapat bahwa fungsi panca indera hanya untuk memperoleh data-data dari alam nyata. Dan Allah lah yang akan menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya. Selanjutnya ada intuisi. Intuisi atau hati adalah pengetahuan yang didapatkan dari kejernihan hati. Yang terakhir ada wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang harus diyakini adanya karena berasal dari Allah. Selanjutnya itu ada pengetahuan filsafat Islam. Pengetahuan filsafat Islam ya. Di sini ada beberapa para filosof muslim yang membahas epistemologi yang diawali dengan membahas sumber-sumber pengetahuan yang berupa realitas. Realitas dalam epistemologi Islam tidak hanya terbatas pada realitas fisik, tetapi juga mengakui adanya realitas yang bersifat non-fisik, baik berupa realitas imajinal atau yang disebut dengan mental maupun realitas metafisik murni. Mengenai alat pencapaian pengetahuan, para pemikir Islam secara umum sepakat ada 3 alat epistemologi yang dimiliki manusia untuk mencapai pengetahuan. Ya, yang pertama yaitu ada indera, yang kedua ada akal, yang terakhir ada hati. Berdasarkan 3 alat tersebut, maka terdapat 3 metode pencapaian pengetahuan. Di antaranya itu ada metode observasi. Nah, observasi sebagaimana yang dikenal dalam epistemologi barat atau juga disebut metode bayani yang menggunakan indera sebagai pirantinya. Yang kedua ada metode deduksi logis atau demonstratif yang disebut dengan burhani dengan menggunakan akal. Dan yang terakhir ada metode intuitif atau irfani dengan menggunakan hati. Nah, di sini ada pendapat Miska Amin menyatakan ya bahwa epistemologi Islam membahas masalah-masalah epistemologi pada umumnya dan juga secara khusus membicarakan wahyu dan ilham sebagai sumber pengetahuan dalam Islam.
Nah, wahyu itu sendiri diberikan Allah kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril dan berakhir pada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul. Wahyu hanya khusus untuk para nabi karena beliau merupakan konsekuensi kenabian dan kerasulan. Ilham adalah inspirasi atau pancaran ilahi yang ditiupkan ruh suci ke dalam hati nabi atau wali. Inspirasi atau intuisi pada prinsipnya dapat diterima setiap orang. Oleh sebab itu, di satu sisi, epistemologi Islam berpusat pada Allah dalam arti Allah sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran, tetapi di sisi lain, epistemologi Islam berpusat pada manusia dalam arti manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan kebenaran. Keterbukaan dan keterkaitan umat Islam terhadap literatur ilmu pengetahuan dari budaya lain diyakini telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan, terutama terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan yang di kemudian hari berkembang lebih lanjut pada abad pencerahan di Eropa. Dunia pemikiran Islam kemudian semakin terfokus pada pendamaian antara filsafat dan agama ataupun akal dan wahyu, yang kemudian mempengaruhi semakin diusungnya integrasi antara akal dan wahyu sebagai landasan epistemologis yang berpengaruhi pada karakter perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Kondisi tersebut memunculkan semakin banyaknya cabang-cabang keilmuan dunia Islam yang tidak hanya bersifat teosentris dengan menunjuk pada dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber kebenarannya oleh para mutakalim atau ahli kalam, tetapi juga bersifat antroposentris dengan rasio dan pengalaman empiris manusia sebagai landasan tanpa menegaskan dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Pada periode ini, dunia Islam menghasilkan banyak filsuf, teolog, sekaligus ilmuwan ternama seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Nah, di sini Ibnu Sina mengemukakan teori al-ruh, al-muqaddas, artinya ruh yang disucikan, jiwa insani yang merupakan rasional yang dipersiapkan dari keterjagaan dan berhubungan dengan akal universal dan kebutuhannya dicukupi dengan ilham dan wahyu. Sesuai dengan tradisi filsafat Yunani yang universal, Ibnu Sina menyatakan bahwa seluruh pengetahuan adalah sejenis abstraksi untuk memahami bentuk sesuatu yang diketahui. Beliau berpendapat bahwa pengetahuan yang benar dapat diperoleh lewat akal yang merupakan satu-satunya sarana yang melaluinya, sehingga kita mampu mencapai kebenaran dan membangun kepribadian. Sini juga ada pendapat menurut Al-Farabi, ya. Al-Farabi mengemukakan bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui daya mengindra, menghayal, dan berpikir, di mana ketiga daya ini merujuk pada kedirian manusia, yaitu jism, nafs, dan akal. Pertama, daya mengindra yang memungkinkan manusia untuk menerima rangsangan seperti panas dan dingin, yang dengan daya ini manusia dapat mengecap, membau, mendengar suara, meraba, dan melihat. Nah, yang kedua, daya menghayal yang memungkinkan manusia untuk memperoleh kesan dari hal-hal yang dirasakan setelah objek tersebut lenyap dari jangkauan indera. Daya ini adalah menggabungkan atau memisahkan
seluruh kesan-kesan yang ada sehingga menghasilkan potongan-potongan atau kombinasi-kombinasi yang beragam. Dan hasilnya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang ketiga yaitu daya berpikir yang memungkinkan manusia memahami berbagai pengertian sehingga dapat membedakan yang mulia dari yang hina serta menguasai seni dan ilmu. Di sini ada Al-Kindi. Al-Kindi menyebutkan 3 macam pengetahuan manusia, yaitu pengetahuan indrawi, pengetahuan rasional, dan pengetahuan intuisi. Pertama, pengetahuan indrawi, yaitu pengetahuan yang diperoleh secara langsung ketika orang mengamati objek-objek material, kemudian dalam proses tanpa tenggang waktu dan tanpa berpindah ke imajinasi. Pengetahuan yang diperoleh dengan jalan ini bersifat tidak tetap, tetapi selalu berubah dan bergerak setiap waktu. Kedua, pengetahuan rasional, yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan jalan menggunakan akal yang bersifat universal, tidak parsial dan bersifat imaterial. Pengetahuan ini menyelidiki sampai pada hakikatnya. Sebagai contoh adalah orang yang mengamati manusia, menyelidikinya sampai pada hakikatnya dan sampai pada kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Ketiga, pengetahuan isyraki, yang merupakan pengetahuan yang datang dan diperoleh langsung dari pancaran nur ilahi. Puncak pengetahuan ini adalah pengetahuan yang diperoleh para nabi untuk membawakan ajaran yang berasal dari wahyu Allah. Menurutnya, pengetahuan inilah yang mutlak dan benar. Pengetahuan ini hanya dimiliki oleh mereka yang berjiwa suci dan dekat dengan Allah. Di sini ada Al-Ghazali sebagai tokoh sufi filosof juga membahas epistemologi dengan pendapatnya bahwa manusia memiliki 3 alat untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama yaitu panca indera, yang kedua akal, dan yang ketiga yaitu qalb. Yang pertama, panca indera. Nah, panca indera ini menghasilkan pengetahuan indrawi yang tidak meyakinkan karena memiliki berbagai kelemahan. Ia bukan merupakan ilmu yang real, ya. Yang kedua, ada akal. Akal sebagai alat berpikir yang menghasilkan pengetahuan, dan dalam proses berpikirnya dibutuhkan indera yang merupakan abadi dan mengikuti setiap akal. Akal berfungsi mengolah rangsangan indrawi dalam proses memperoleh pengetahuan, sehingga memiliki banyak kelemahan. Nah, yang ketiga itu ada qalb atau yang disebut dengan hati sebagai alat memperoleh pengetahuan hakiki yang diistilahkan sebagai ilmu laduni yang berupa ilham, yaitu ilmu yang masuk secara mendadak ke dalam hati seolah-olah diasupkan tanpa diketahui dari mana datangnya, yang diperoleh tanpa memerlukan usaha dan mengotak-atik argumen. Nah, di sini juga ada pendapat Ibnu Rushd. Ibnu Rushd yang populer sebagai komentator Aristoteles berpendapat bahwa jalan untuk mencapai pengetahuan ada 2 macam, ya, yaitu ada indra dan rasio. Ibnu Rushd berpendapat bahwa hanya pengetahuan yang dihasilkan rasio yang bisa dianggap sebagai pengetahuan sejati, sedangkan pengetahuan hasil indera tidak mencapai derajat tersebut dikarenakan masih bisa tertipu oleh bayangannya sendiri. Menurut Ibnu Rushd, untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang pencipta alam ini hanya dengan penalaran yang benar berdasarkan logika
logika merupakan sarana untuk mendapatkan hakikat kebenaran meyakinkan. Untuk mendapatkan hakikat kebenaran meyakinkan yang disebut dengan metode burhani atau demonstratif. Nah, akan tetapi Ibnu Rushd juga berpendapat bahwa jalan untuk menuju kebenaran tidak hanya melalui refleksi filsafat burhani, namun ada jalan lain, yaitu melalui analisa mendalam terhadap kitab suci. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.